Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat proper, jumpa lagi dengan saya Ari Saka yang hari ini akan memberikan komentar yang cerdas dan juga membuka wawasan kita semua. Tetapi kali ini kita akan berkomentar bersama dan hari ini saya ditemani oleh Mas Ampi. Mas Ampi Kali, seorang akademisi dan juga peneliti yang saat ini konsen dengan ekonomi sirkular. Hari ini kami akan berbicara tentang Indonesia darurat sampah. Jadi hari ini saya bersama Mas Ampi akan bertukar ide, bertukar wawasan, bertukar konsep agar para sahabat proper mempunyai wawasan dan juga mempunyai informasi yang komprehensif tentang kira-kira fenomena sampah di Indonesia ini, masalah dari hulu dan hilirnya itu seperti apa. Jadi hari ini kita akan berkomentar seputar hal tersebut. Mas Ampi, selamat datang di Siniar Komentar Republik dan terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Oke, Mas Ampi, Indonesia merupakan negara darurat sampah. Kira-kira itu statement besar yang mau kita dalami pada hari ini. Oke, Kakak Ampi, mungkin kita mulai dulu dengan semacam eh, identifikasi atau kita sedikit membedah lebih dalam mengenai kenapa sih Indonesia itu dalam tanda kutip disebut darurat sampah. Itu gimana menurut pandangan Kakak Ampi sendiri? Saya tertarik sebetulnya dengan ungkapan yang disampaikan oleh Mas Aris bahwa Indonesia sebetulnya sedang berada dalam darurat sampah. Yap, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan sampah. Karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN dari Kementerian KLHK itu cukup mengejutkan karena memang eh, hampir setiap tahun sampah di Indonesia itu diproduksi sebanyak 19 juta ton. Jadi itu bukan sedikit sekali. Jadi dari tahun ke tahun produksi sampah selalu meningkat karena itu tadi dari sektor rumah tangga atau domestik ataupun dari perniagaan dan juga dari apa, pasar maupun dari tempat lain itu menyumbang sampah yang luar biasa banyak. Misalnya kalau saya baca dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK, itu eh, sampah yang diproduksi dari rumah tangga itu mencapai hampir 40-an%. Itu ada menurut saya jumlah yang tidak sedikit karena kalau kita lihat tadi 19 juta ton data yang sampah yang diproduksi oleh uh, Indonesia dalam setiap tahun, maka dari sektor domestik atau dari rumah tangga itu hampir 7 juta sampai 8 juta yap, ton. Itu jumlah yang tidak sedikit. Jadi menurut saya ini hal yang harus menjadi concern kita, perhatian kita bersama, terlebih dari seluruh stakeholder yang perlu memberikan semacam perhatian yang serius untuk penanganan sampah di Indonesia. Dan data KLHK juga menunjukkan bahwa ada, meskipun di tahun ini ada penurunan, tetapi di beberapa provinsi itu cukup stagnan karena yap, kita lihat produksi sampahnya bahkan terus meningkat. Misalnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta itu dari data KLHK menunjukkan bahwa dua provinsi ini paling tinggi dalam memproduksi sampah di Indonesia dan diikuti oleh Kalimantan Selatan dan juga Sumatera Selatan, dan yang menariknya adalah Yogyakarta dengan wilayah yang atau region yang sangat kecil tetapi sampahnya itu lumayan banyak. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan bahwa yap, ternyata dari produksi sampah yang tadi saya katakan setiap tahun 19 juta itu, kalau kita kalkulasi ke dalam hitungan ekonomi, ternyata kita mengalami kerugian yang luar biasa. Yakni dari tahun 2000 sampai 2019, ternyata kita memproduksi tadi dari sektor domestik ya, dari rumah tangga itu hampir 23 sampai 48 juta ton
sampah yang diproduksi oleh rumah tangga. Dan itu bisa menimbulkan kerugian setara dengan 213 sampai dengan 551 triliun. Dan Wow. itu jumlah yang tidak sedikit. Indonesia sedang mengalami darurat sampah yang serius. Karena kalau Mas Arief bisa lihat bahwa dari kita di dalam rumah sampai keluar rumah ataupun kita ke tempat kerja, kita selalu tidak lepas dari yang namanya sampah. Ya, ini data yang menarik ya, Mas Ampi. Jadi Indonesia itu dikatakan darurat sampah itu karena kita itu dalam setahun itu bisa memproduksi 19 juta ton sampah. Dan kalau kita lihat secara spesifik berdasarkan penjelasan dari Mas Ampi tadi, bahwa penyumbang terbesar sampah itu berasal dari sampah rumah tangga. Jadi yang saya mau simpulkan ini, Mas Ampi, sebenarnya permasalahan sampah itu berasal dari struktur sosial yang paling kecil, dari keluarga, dari rumah tangga itu sendiri. Lalu keluar sampai kepada struktur yang paling besar di lembaga-lembaga. Ini menarik menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa rumah tangga itu persentase sampahnya paling besar? Nah, mungkin Mas Ampi di sini bisa memberikan pandangan kepada kita. Kira-kira berkaitan dengan sampah ini, aktor-aktor yang perlu kita libatkan atau yang perlu kita sadari agar sampah ini menjadi satu persoalan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira strategi yang tepat agar sampah ini bisa menjadi eh, permasalahan publik yang bisa dilihat dari sistem pembangunan yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Yang saya mau katakan begini, kadang orang melihat bahwa kalau dari data tadi itu kan persoalan sampah atau produksi sampah terbanyak itu kan datang dari sektor domestik atau dari rumah tangga. Maka eh, tadi Mas Anies juga sudah sempat bilang bahwa soal mindset ya. Ini lagi-lagi problemnya adalah di rumah tangga kita. Orang harus kemudian menyadarkan betul bahwa dari rumah tangga itu sudah harus mulai menyadari sampah itu harus di bagaimana caranya kemudian diolah, diatur supaya kemudian tidak bisa, paling tidak ada mindset untuk mengatur bahwa ini sampah organik, ada Ya, anorganik. Tapi yang saya mau katakan bahwa sebetulnya persoalan sampah yang terjadi di Indonesia sekarang itu adalah persoalan yang struktural. oke. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya adalah siapa yang kemudian bertanggung jawab? Apakah cuma pemerintah? Ataukah cuma komunitas? Ataukah cuma orang-orang di rumah tangga? Meskipun data tadi menunjukkan bahwa persoalan sampah itu paling banyak itu di rumah tangga, tetapi sebetulnya ini harus kita kembalikan kepada desain kebijakan dari pemerintah kita yang menurut saya harus diatur betul. Jadi kalau Mas Aris tanya, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, Ya saya kira semua kita. Tapi yang paling bertanggung jawab kalau ditanya paling bertanggung jawab ya saya kira pemerintah. Kalau saya masih percaya bahwa pemerintah kita ketika mendesain kebijakan ini, satu hal yang saya tangkap, satu hal yang saya selalu kritisi adalah pemerintah tidak turun langsung dan melihat apa yang menjadi persoalan masyarakat. oke. Sehingga yang terjadi ketika mendesain kebijakan selalu tidak tepat sasaar. Ya, Jadi ini yang mudah-mudahan pemerintah ke depan, baik itu pemerintah pusat maupun kementerian pemerintah daerah harus lebih serius untuk kemudian melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya masih kemudian ingat persis ada Perpres, ada peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017. Ini saya baca, dia tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Jadi ada peraturan dari pemerintah yang menurut saya ini perlu di-highlight. ya, Itu tahun 2017 itu tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Ini uh, kita perlu kritisi peraturan ini karena dari peraturan ini sebetulnya lahir beberapa peraturan-peraturan turunan di turunan. bawah untuk bisa mengatasi persoalan sampah. Tapi yang menjadi yang menjadi persoalannya adalah peraturan ini hanya spesifik mengatur tentang dia hanya mengatur tentang pengurangan penanganan. Oke. Jadi yang seperti saya katakan tadi, dia fokus mengatur tentang bagaimana sih membangun TPST, misalnya tempat Penampungan sampah. penampungan sampah terakhir, tempat pembuangan sampah terakhir, atau dia hanya mengatur tentang depot sampah umum. Ya, Tapi peraturan ini tidak spesifik mengatur tentang bagaimana uh, ini
di rumah tangga itu bagaimana memilih dan memilah sampah untuk menaruh di misalnya kantong warna hijau, warna kuning dan warna. Jadi apapun itu. Jadi tidak diatur itu. Jadi pemerintah itu tampaknya hanya mengatur sesuatu yang sudah di tempat akhir, tetapi tidak pernah mengatur bagaimana sumber datangnya sampah itu. Dan setelah sampah itu di TPST, after itu tidak pernah dipikirkan lagi oleh pemerintah. Itu tercermin dari peraturan tadi yang saya katakan, peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017. Oke, Kakak Ampi, menarik tadi penjelasannya. Ketika saya melakukan bedah atau analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, saya melihat bahwa sampah itu bukan menjadi isu strategis yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Atau sampah itu belum menjadi fokus atau mainan politik, baik itu bupati atau ini gubernur pada level daerah. Sampah itu hanya menjadi fokus OPD-OPD terkait, bukan menjadi fokus bersama pemerintah daerah. Ini satu problem dalam sistem tata kelola pemerintahan kita, terutama berkaitan dengan perencanaan. Kalau tadi Kakak Ambi mengatakan bahwa persoalannya ini bahwa pemerintah hanya menerasikan kebijakan tanpa adanya keberlanjutan dari kebijakan tersebut tentang bagaimana masyarakat punya kesadaran yang komprehensif untuk menangani permasalahan sampah, saya berpikir uh, ini tepat berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu belum terlalu menyentuh aspek kesadaran masyarakat. Saya mengambil contoh di Kabupaten Manggarai, Flores NTT. Nah, pemerintah setempat itu membuat program atau mencanangkan program itu yang namanya Kota Molas. Kota Molas ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya kota cantik. Nah, ada banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah seperti membuat sampah dan lain-lain. Tetapi sampah-sampah yang disediakan, tempat sampah yang disediakan di berbagai sudut kota tidak mampu membuat kesadaran masyarakat itu untuk membuat sampah. Jadi saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Kakak Ampi. Jadi peraturan-peraturan kita, kebijakan-kebijakan kita itu baik pada level pusat maupun daerah itu belum mampu sampai kepada aspek kesadaran masyarakat untuk mau membuang sampah itu sendiri. Mungkin saya tambahkan sedikit Mas Silakan, Aris soal silakan, apa silakan. komentar tadi Mas Aris. Ya, Eh, saya kira setiap daerah pasti punya inisiatif sama seperti yang disampaikan Mas Aris ya tadi ya, soal Manggarai, Kabupaten Manggarai, ada apa ya tadi Kota Molas, artinya kota cantik. Upaya-upaya dari setiap pemerintah itu pasti arahnya ke sana. ya. Tetapi lagi-lagi saya takut semuanya terjebak pada satu apa ya, satu pola pembuatan program itu hanya sekedar untuk mendatangkan anggaran, Oke, tapi tidak untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, satu catatan saya terkait kebijakan ini, Mas Aris, cenderung tidak sinkron apapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai ke bawah itu uh, selalu kita lihat tidak sinkron. Misalnya pemerintah pusat maunya seperti apa, pemerintah provinsi maunya seperti apa, pemerintah kabupaten maunya seperti apa. Jadi selalu terjadi clash of interest. Jadi ada selalu apa kepentingannya nggak selalu sama. ini menarik, Mas Ampi. Saya juga berpikir demikian. Berkaitan dengan permasalahan ini, tadi Mas Ampi menjelaskan bahwa tidak adanya sinkron antara kebijakan dari level pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai pada lembaga negara yang paling kecil, ini pemerintah desa begitu. Dan saya berpikir celah inilah yang harus diisi oleh perguruan tinggi. Artinya menjembatani bagaimana ketidaksinkronan ini untuk dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan tata kelola sampah yang lebih baik lagi. Dan seperti yang apa yang dicanangkan oleh Ibu Baya, tahun 2025 itu targetnya itu 75% sampah yang selama ini telah menjadi persoalan yang sangat krusial di Indonesia itu bisa terkurang. Jadi yang saya mau katakan Mas Ampi, ada letak tanggung jawab etis dari lembaga pendidikan untuk secara bersama-sama untuk memikirkan kira-kira berkaitan dengan permasalahan ini, pendekatan ilmiah apa yang perlu dilakukan. Swedia itu bisa menjadi contoh yang baik untuk Indonesia berkaitan dengan penanganan sampah atau tata kelola sampah. Apa kira-kira bentuk pembelajaran yang bisa kita lihat dari negara Swedia itu sendiri?
Kenapa kemudian Swedia ini kita angkat dalam diskusi kita sore ini sebagai salah satu contoh? Karena itu tadi, meskipun secara geografis itu kita beda ya, Ya, soal mindset orang-orang di sana ya. Saya kira kita sama-sama manusia loh. Kenapa kemudian mereka begitu maju dan kita tidak? Dan ini lagi-lagi di mindset. Dan karena itu saya selalu katakan bahwa tidak ada yang terlambat untuk kemudian memulai. Kalau Swedia bisa kemudian mengelola sampahnya, misalnya yang tiba di tempat pembuangan akhir itu cuma 1%, karena mereka punya persoalan yang sama dengan kita. Produksi di 5-10 tahun yang lalu, seperti yang saya sampaikan itu, produksi sampah rumah tangganya itu 50%, besar. hampir 50%. Dan Oh, itu sampai sama dengan Indonesia saat ini, produksi sampahnya rumah tangga 42 sekian persen. Dan karena itu kita perlu belajar dari Swedia. Dan bagaimana Swedia mengelolanya itu? Satu, mereka berusaha untuk membuat kebijakan. Dan ketika kebijakan ini dibikin, itu betul-betul sudah dipikirkan dengan sangat serius. Dan karena itu mereka membuatkan kebijakan 1% sampah organik yang akan tiba di tempat pembuangan akhir. berakhir. Kita tidak. Dan yang kedua adalah, itu tadi, ada dukungan riset yang kuat, Mas Aris. Ya, Dukungan riset yang kuat karena tadi Mas Aris sempat sebut soal perguruan tinggi, dan di Swedia kenapa mereka bisa kemudian sukses, karena mereka mampu mengolah sampah menjadi energi, jadi waste to ya. energy. Saya kira ini bisa terjadi karena memang sumbangan pikiran, gagasan, riset dari kampus itu begitu kuat. Dan yang ketiga adalah soal municipal waste management. Jadi di Swedia itu sampah itu dikelola di kota-kota. Jadi semacam pemerintah pusat membuatkan kebijakan supaya pemerintah kabupaten kota silakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan wisdom, lokal wisdom untuk bisa menangani persoalan sampah. Jadi pemerintah pusat itu cuma memberikan semacam apa ya, memberikan semacam arahan, lalu kemudian pemerintah kabupaten kota Kabupaten yang kota. kemudian mendesain regulasi sesuai dengan konteks lokalnya, yang mereka sebut dengan municipal waste management. Jadi penanganan sampahnya berbasis kota, berbasis konteks-konteks yang ada di kelokalan mereka. Jadi ini yang saya kira perlu kita tiru. Oke, Mas Ampi, kita sudah berbicara panjang lebar ini. Apa kira-kira eh, kata akhir dari Mas Ampi sendiri berkaitan dengan topik pembicaraan kita pada hari ini? Silakan, Mas Ampi. Makasih Mas Aris. Poin pertama yang mau saya sampaikan sebagai apa ya, akhir atau kesimpulan dari diskusi kita sore ini, bahwa Indonesia sedang darurat sampah, dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya pemerintah, karena pemerintah yang punya kewenangan. Lalu kemudian pemerintah perlu ditopang betul oleh perguruan tinggi yang punya kemampuan melakukan riset dan segala macam. Lalu komunitas yang selalu kita tahu punya inisiatif-inisiatif yang oke dalam melakukan penanganan sampah. Dan juga tidak lupa kita harus memberikan semacam porsi yang besar kepada komunitas domestik kita, rumah tangga kita. Paling tidak ada semacam sosialisasi, ada pendidikan berkelanjutan, supaya mindset masyarakat kita di setiap rumah tangga ini tercerahkan dalam menangani sampah. Eh, Kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa persoalan sampah itu adalah persoalan kesadaran, mindset, seperti yang dikatakan oleh Mas Ampi tadi. Kalau masyarakat itu tidak punya mindset berkaitan dengan bagaimana menata sampah atau memanage sampah itu sendiri, maka permasalahan sampah itu tidak akan terselesaikan. Begitu juga dengan pemerintah sendiri yang mempunyai tanggung jawab etis politis berkaitan dengan permasalahan sampah. Harus ada kesadaran menyeluruh atau mindset, cara berpikir yang manajerial begitu, agar sampah ini bisa diatasi dengan baik. Sampah bisa diatasi melalui gerakan kolektif. Saya berpikir ini menjadi kata kunci atau menjadi kesimpulan bersama sesi komentar Siniar Republik kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Ampi, sahabat proper. Demikian komentar yang menurut saya sangat menarik sekali pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam perubahan.